30 sampai 50 tahun ke depan, jangan harap Eropa menjadi negara Kristen lagi. No, ini sudah dipenuhi oleh ateis atau non-Kristen lainnya, saudara-saudara. Bahkan yang tadi saya bilang di Basilika itu, saudara-saudara, di situ sudah menjadi pusatnya Islam. Padahal itu di situ gereja Katolik yang terbesar, saudara-saudara. Bahkan Belgia ini, kalau Anda baca, ini menjadi tempat di trainingnya. Pendeta Stephen Tong mengatakan, di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Itu memang surveinya begitu. Lihat aja gereja-gereja di Eropa, Amerika, Australia, banyak yang sudah beralih fungsi jadi pasar, jadi mall, bahkan ada jadi masjid. Saya bersyukur loh, Indonesia mayoritas Islam. Saya tidak bisa bayangkan kalau Indonesia juga mayoritas Kristen, ya, dipenuhi oleh pendeta-pendeta liberal, maka saya yakin mereka akan melegalkan juga seperti beberapa pendeta atau gereja di Australia, Amerika, Eropa yang sudah melakukan pemberkatan sejenis dengan alasan HAM dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah memikirkan Alkitab, mereka hanya pikir HAM, mereka pikir hak asasi manusia bisa menggeser hak Allah. Suasana di sekitar katedral di Brussels, Belgia, gereja yang besar, gedung-gedung yang indah, tapi di sini iman sudah hancur-hancuran, kekristenan sudah tidak kuat lagi, ya. Dan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, ya, channel Kota Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat berlibur buat Pendeta Mel Atok, ya. Semoga apa fakta yang Anda temukan di Eropa sana tidak membuat mood Anda, ya, tidak membuat selera makan Anda hilang. Ini yang mau saya sampaikan. Jadi semoga apapun realita yang Anda temukan di sana tidak membuat Anda patah semangat. Karena kalau nanti Anda patah semangat, kita jadi tidak punya bahan untuk membuat konten Pendeta Mel Atok, ya. Jadi kita masih membutuhkan Anda, jadi terus bersemangat mengabarkan ajaran Anda. Terlepas di Eropa itu sudah tidak laku lagi. Oke, itu yang mau saya sampaikan pertama. Terus yang kedua, teman-teman, saya juga ingin mengabarkan, ya, berita sukacita tentunya, di mana Pendeta Mel Atok dari mulutnya sendiri mengakui bahwa di Eropa kekristenan itu sudah hancur. Yang bertumbuh dengan sangat pesat di Eropa adalah ateisme dan juga Islam. Islam, teman-teman, tumbuh dengan sangat luar biasa di Eropa dan diakui sendiri oleh Pendeta Mel Atok yang sedang main ke Eropa, sedang survei langsung, melihat kondisi langsung, teman-teman. Jadi ini agak beda, ya, dengan Polycarpus yang masih bacot-bacot di media sosial, masih sibuk mengatakan, lihat itu, Eropa Kristen, Amerika Kristen. Halo, itu kan klaim. Zaman dulu iya, kalau sekarang Kristen sudah ditinggalkan. Oh tidak, mana ada ditinggalkan. Inilah orang yang kurang piknik, mainnya kurang jauh, tidurnya terlalu mereng. Ya, tidurnya terlalu mereng, jadi ngences. Terlalu banyak mimpi. Sekali-kali kalian dengar apa yang disampaikan pendeta kalian sendiri. Bagaimana kehancuran Kristen terjadi di Eropa. Yang ngomong bukan kami, tapi pendeta kalian. Dan salah satunya adalah Pendeta Mel Atok yang baru-baru ini, ya, sedang kunjungan ke Eropa. Dan dia sendiri mengakui hal tersebut. Ini saya tampilkan, teman-teman. Pendeta Mel Atok, ya. 577.000 subscriber. Apa di judulnya? Kejahatan dan kehancuran gereja. Oke? Jadi clear di sini, teman-teman. Yang ngomong bukan kami. Dan kita akan tampilkan juga videonya supaya kalian dengar sendiri. Jadi sudah banyak sekali pendeta-pendeta yang main ke Eropa yang mengakui bagaimana kekristenan ditinggalkan. Pendeta Muriwali yang kemarin tahun lalu ke Eropa lagi, ke Belanda lagi untuk menyelesaikan program studi doktornya, yang sampai detik ini nggak tamat-tamat juga doktornya, mengakui bahwa memang kekristenan sudah ditinggalkan. Sekularisme tumbuh subur, ateis tumbuh subur.
Bahkan mereka bukan hanya sekedar jadi ateis, tetapi menjadi pembenci Yesus. Mereka bilang, Yesus ini tidak berdaya. Bagaimana mungkin kami menuhankan Tuhan yang tidak berdaya? Kalau Yesus memang ada, panggil dia sekarang, saya tembak dia. Biar saya lihat, bisa nggak dia selamat dari tembakan saya? Bayangkan teman-teman, mereka ingin mencoba Yesus. Mereka tidak percaya dengan manusia yang bernama Yesus. Kenapa bisa seperti itu? Karena manusia sekarang merasa dia lebih superior daripada manusia zaman dulu. Betul tidak? Sehebat-hebatnya orang di zaman dulu, orang sekarang merasa saya lebih kuat. Orang yang perkasa di zaman dulu, jago berpedang, bisa mengalahkan 10 orang dalam sekali perang. Ya. Sedangkan kita dengan sombongnya bisa klaim. Orang-orang sekarang mengklaim, dia jago pedang, saya jago tembak. Saya tembak tepat sasaran nih. Kalau saya lawan dia sekarang, saya tembak dia. Silakan dia jago pedang. Mati nggak? Mati teman-teman. Orang sekarang merasa lebih hebat. Itulah yang membuat mereka tidak lagi percaya dengan yang namanya Yesus. Dan di sini kita bisa lihat ya, agama yang benar, tentu saja agama yang akan terus relevan sepanjang zaman, sampai kiamat teman-teman. Kalau ada agama yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, tidak bisa membuat manusianya lebih baik, kelakuannya lebih baik, tinggalkan agama tersebut. Ini pasti agama yang salah. Kalau ada agama yang cuma cocok di satu zaman tertentu, artinya agama tersebut tidak sempurna. Artinya agama tersebut hanya turun untuk zaman tersebut. Sudah ada versi terbarunya yang jauh lebih sempurna artinya. Ini yang kita ketahui. Silakan dicek, silakan dibandingkan bagaimana Islam relevan dari zaman dulu sampai nanti kita kiamat. Bagaimana Islam membuktikan segalanya. Bahkan ya, orang-orang zaman dulu tuh bingung. Kenapa Nabi Muhammad SAW tidak memperbolehkan nabi-nabi digambarkan? Kenapa tidak boleh dibikin bentuknya sebagai penghormatan? Kan cuma penghormatan. Harusnya nggak masalah dong. Sama seperti orang-orang pagan bilang, kenapa ada patung Yesus? Ya, kenapa ada patung Zeus? Kenapa ada patung-patung dewa-dewa tertentu? Mereka bilang itu kan cuma lambang, cuma simbol, supaya kita mengingat orang tersebut, walaupun kita tahu wajahnya bukan seperti itu. Ternyata, di zaman modern ini kita baru tahu, supaya jangan diolok-olok teman-teman. Kalau nabi-nabi ada gambarnya, itu akan jadi bahan olok-olokan. Ya, kalau dipuji doang masih mending. Ini jadi bahan olok-olokan. Kita lihat sekarang, ada yang namanya Yesus TikTok ya, dijadikan prank, parodi, main Smackdown, ya. Belum lagi balapan, berenang, bahkan sudah ada AI, Yesus AI sekarang teman-teman. Ternyata tujuan dari Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW tidak memperbolehkan hal tersebut karena dia tahu di masa depan manusia akan seperti ini. Kebejatan manusia akan sampai di titik ini. Luar biasa, Maha Suci Allah dengan segalanya. Ini yang membedakan kita. Oke? Dan sekali lagi, kita akan dengarkan pernyataan Pendeta Melatok yang mengakui dengan sangat jujur ya, bagaimana kehancuran gereja terjadi di Eropa, teman-teman. Dan ya, walaupun seperti itu, dia masih mencoba membela diri, menghibur jemaatnya tentu saja, karena memang tugas pendeta tentu saja menghibur jemaatnya kan gitu. Ya, kita dengarkan dulu bagaimana putus asanya dan bagaimana penghiburan yang coba dia lakukan. Shalom, saudara berkati oleh Tuhan Yesus. Saya mengucap syukur saat ini saya masih di kota Brussels, Belgia, dan saya mengucap syukur bisa berkeliling Belgia dan saat ini lagi dingin luar biasa. Jadi saya coba merasakan angat-angat sebelah, dingin sebelah karena angatnya ada kopi ya. Nah, saudara yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik bahwa saat ini saya ada di depan gereja katedral di Brussels, salah satu gereja katedral yang lumayan besar, yang lebih besar Basilika namanya. Itu Basilika di mana, Pak? Di Molenbeek. Itu Basilika yang besar tentunya,
Tapi ya lumayan jauh dari sini. Kebetulan saya ada di sekitar sini. Jadi saya pikir tangkap momen untuk berbagi firman Tuhan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, bertolak dari fakta di lapangan, khususnya konteks kekristenan di Eropa. Dan secara khusus karena saya ada di Belgia, jadi saya mau berbagi tentang pelajaran-pelajaran rohani dikaitkan dengan fenomena nyata, sehingga orang percaya tidak menjadi orang percaya yang tidur atau santai-santai saja. Kita tahu saudara-saudara bahwa Eropa ini adalah basisnya Kristen ya, khususnya Katolik tentunya. Apalagi kalau di Belgia ini kan mayoritasnya Katolik, saudara-saudara. Tetapi ada pelajaran menarik kalau saudara datang ke Eropa atau baca-baca saja di internet, di Google, tanya di ChatGPT. Saudara jangan pikir bahwa Eropa atau Belgia menjadi pusat kekristenan. Sudah tidak lagi, saudara-saudara. Saya punya teman, Pastor Lut, yang seorang yang sudah tinggal di Belgia, dan beliau menyelesaikan tesis master teologinya saat beliau tinggal di Eropa, dan beliau membuat judul tesis namanya dekonversi atau dikonversi ya. Kalau konversi itu dalam istilah agama itu bagaimana kita menyoroti orang-orang masuk ke dalam agama kita, berpindah dari agama lain masuk ke Kristen. Sedangkan dikonversi itu bicara tentang bagaimana orang-orang meninggalkan Kristen, saudara-saudara. Ya, jadi deconversion atau dekonversi itu, saudara-saudara, itu terjadi di Eropa ini, di Belgia ini. Jadi dalam tesis teman saya itu, beliau coba melakukan penelitian ya, dan kepada beberapa narasumber, yaitu orang-orang yang dulunya Kristen, khususnya Katolik, yang kemudian tinggalkan Kristen Katolik dan pindah ke agama lain, atau mungkin memilih menjadi ateis dan lain sebagainya. Saudara-saudara, ada informasi yang sangat valid. Saya mempertanggungjawabkan ini karena ini bertolak dari tesis teman saya. Jadi beliau coba melakukan penelitian kepada beberapa narasumber ya. Dia tanya, kenapa kok kalian tinggalkan Kristen ya? Kalau kita bicara di Eropa ini, kalau sudah bicara Kristen ya Kristen gitu loh. Katolik, Protestan ya itu Kristen gitu loh. Kenapa kalian tinggalkan Kristen? Lalu mereka menyampaikan beberapa hal ya. Dan orang-orang yang menyampaikan ini sebenarnya adalah orang-orang yang berasal dari keturunan orang-orang yang mencintai Tuhan, tapi berubah menjadi membenci Tuhan, saudara-saudara. Pada waktu diwawancarai itu, ada seorang yang sudah tinggalkan Kristen. Dia berkata, kalau Tuhan yang kau percayai itu ada di depan saya, sekarang saya tembak dia, saya bunuh dia. Jadi Anda lihat, dari begitu menghormati Kristus sampai begitu merendahkan Kristus, dibuktikan dengan kalimat itu. Dan ini bukan penelitian abal-abal, saudara, karena teman saya sudah kuliah S3 lagi. Jadi artinya sudah melewati tesis itu dengan penelitian yang luar biasa. Kemudian dia pergi lagi meneliti kepada orang lain lagi, saudara-saudara, yang meninggalkan imannya. Mereka melakukan protes atau demo lah, minta kepada gereja Katolik untuk menghapuskan nama mereka. Mereka tidak setuju dengan baptisan yang pernah mereka alami, mereka lakukan. Ya, mereka sudah tidak setuju lagi dengan gereja. Lalu setelah ditanyai, kenapa kamu kok menolak untuk menjadi Kristen? Mengapa meminta kepada gereja untuk menghapus namamu padahal kamu sudah dibaptis? Dalam konteks Kristen kan kalau sudah dibaptis, Katolik, Protestan, itu menjadi anggota gereja, bukan? Tapi mereka tidak mau. Kenapa tidak mau? Mereka bilang mereka tidak mau bertanggung jawab dengan dosa gereja, kejahatan gereja. Ya, detailnya seperti apa sekarang sudah media sosial terbuka, Anda cek juga Anda bisa tahu apa saja dosa-dosa gereja di Eropa yang kemudian membuat orang mengalami yang namanya deconversion itu, saudara-saudara. Dan kemudian lagi ada lagi yang ditanyai, kenapa meninggalkan Kristen? Dan mereka menjawab bahwa Kristen kalian itu lemah. Setelah digali lagi, dicari tahu kenapa ada pandangan bahwa Kristen itu adalah kelompok yang lemah, agama yang lemah, khusus konteks Eropa. Mereka bilang begini, kalau kalian masih butuh kekuatan dari Tuhan, padahal hidup di Eropa ini kan sudah enak. Kita bisa berusaha sendiri, bisa cari uang sendiri, ya,
bisa berusaha dengan kekuatan sendiri, ngapain lagi pakai andalkan Tuhan, cari Tuhan. Lalu teman saya juga sudah mengatakan bahwa ya kita cari Tuhan bukan hanya sekedar dapat kekuatan. Kan memang kita butuh Tuhan, kita ini ciptaan dan menyadari ada pencipta. Dan juga pencipta itu menyiapkan hidup kekal. Kan seperti itu, kekal itu ada dua. Ada kekal di sorga dan kekal di neraka. Kita cari Tuhan karena mau kekal di sorga. Tetapi bagi orang-orang yang sudah dipenuhi oleh humanisme, sekularisme, dan berbagai pandangan dunia lainnya, itu cukup membuat mereka terganggu. Nah, ini saudara-saudara, saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada, supaya beberapa hal. Yang pertama, kita harus berjaga-jaga terhadap diri kita masing-masing. 1 Petrus 5 ayat 8 firman Allah berkata, iblis itu berjalan keliling ya seperti singa yang mengaum-ngaum untuk mencari mangsa yang dapat ditelannya. Saya percaya bahwa mungkin 30 sampai 50 tahun ke depan jangan harap Eropa menjadi negara Kristen lagi. No, ini sudah dipenuhi oleh ateis atau non-Kristen lainnya, saudara-saudara. Bahkan yang tadi saya bilang di Basilika itu, saudara-saudara, di situ sudah menjadi pusatnya Islam. Padahal itu di situ gereja Katolik yang terbesar, saudara-saudara. Bahkan Belgia ini, kalau Anda baca, ini menjadi tempat di trainingnya ISIS itu, yang mau jadi anggota ISIS dan lain sebagainya. Pendukung terbesar ya Belgia ini. Anda lihat ini, kota Kristen yang begitu hebat, luar biasa, sekarang jadi apa? Jadi seperti ini. Jangan harap jadi Kristen lagi. Jadi buat Anda yang masih beragama Kristen, pesan saya sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, periksa dirimu ya, periksa imanmu. Dalam Lukas pasal 18 itu ayat 8, Tuhan Yesus bilang, kalau anak manusia datang, adakah dia mendapati iman di bumi? Ada serangan yang begitu banyak terhadap iman Kristen melalui pandangan-pandangan dunia ini. Tapi saya percaya kalau Anda dan saya memeriksa diri kita, benarkah kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Pastikan kita bukan ikut-ikutan. Kita adalah pengikut yang setia, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ingat saudara-saudara, kita tidak bisa hanya menerima Yesus lalu selesai. Tetapi kita harus terus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Jaga hubungan Anda dengan Tuhan melalui doa-doa pribadi Anda, persekutuan orang kudus. Jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan lupa merenungkan firman Allah siang dan malam. Sebagaimana Tuhan bilang sama Yosua ketika harus menghadapi orang-orang Kanaan, kekuatannya adalah jangan menyimpang ke kiri ke kanan. Renungkan firman itu siang dan malam, kami akan beruntung dan berhasil. Secara iman pun demikian. Dan jangan lupa kita punya tugas yang sama, yaitu mendoakan supaya gereja bersatu, mendoakan supaya gereja bangkit. Dan lebih daripada itu, kita harus melakukan the Great Commission, amanat agung untuk memberitakan Injil ya. Saya bersyukur bahwa saya sebagai orang Indonesia, seorang orang Asia, saya juga dapat informasi bahwa sekarang kiblat teologinya Eropa, Amerika itu ya Asia gitu loh. Jadi dari Asia ini kita bisa menyebarkan Injil ke bangsa-bangsa. Saya percaya mereka yang dianggap terbelakang bisa menjadi terdahulu. Mereka yang dianggap kecil, mereka yang dianggap tidak berarti bisa dipromosikan Tuhan. Dulu kita di Asia mendengar Injil dari Eropa, bukan? Sekarang saatnya Asia bangkit, Indonesia bangkit. Buat orang percaya di Indonesia, Anda jangan pikir kita kecil. Hello, tetap rendah hati. Tuhan akan promosi kita, Tuhan akan angkat kita. Waspada dengan apa yang ada di sini. Dan apa yang terjadi di sekitar kita, apa yang terjadi di Eropa bisa terjadi di mana-mana. Tetapi bagi kita yang menyadari keadaan ini dan cepat-cepat memeriksa diri, memperbaiki diri, percayalah kita akan melihat keajaiban Tuhan di pihak kita. Dan kita akan meraih yang namanya kemenangan-kemenangan secara rohani. Dari sekitar katedral di Brussels saya menyampaikan ini, kiranya bermanfaat bagi Anda semua. Tetap andalkan Tuhan. Saya sedikit show kepada saudara suasana di sekitar katedral di Brussels, Belgia. Gereja yang besar, gedung-gedung yang indah. Tapi di sini iman sudah hancur-hancuran, kekristenan sudah tidak kuat lagi. Ya. Dan ya, memang kalau saya boleh tambahkan sedikit ya. Seperti zaman Israel dulu, kalau Tuhan izinkan Israel dihantam oleh
Babel, dan itu ada nabi-nabi hamba-hamba Tuhan yang berteriak. Maka saya juga serukan ya, buat kita yang merasa, oh gereja kita paling besar, gereja kita paling kuat, hati-hati, hati-hati. Saya sampaikan ini dengan penuh kasih, baik kepada saudara-saudara Katolik, saudara-saudara Protestan, karismatik, apapun. Anda yang percaya Tuhan Yesus, merasa dirimu, kelompokmu paling kuat, hati-hati. Eropa sudah terbukti sangat kuat, sudah hancur di bagian dalam. Oleh karena itu, tetap rendah hati, tetap mengandalkan Tuhan, dan Anda akan melihat bersama Yesus kita akan melakukan perkara-perkara besar. Saya harap apa yang saya sampaikan ini menjadi perenungan yang sangat baik buat kita semua, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya tetap ditemani oleh my baby wife. Oh my God, haleluya. Dia semakin di Eropa kok semakin kayak bule ya. Ya, luar biasa. Ya, teman-teman sudah dengar ya, bagaimana pernyataan Melatop yang menyatakan bahwa Belgia yang dulunya itu sangat Kristen sekali, sekarang tidak lagi Kristen. Bahkan temannya sudah melakukan penelitian bagaimana orang-orang di Eropa meninggalkan Kristen. Yang dulunya bapaknya, kakeknya sangat Kristen sekali, sangat taat ke gereja, sekarang menjadi pembenci Kristen, teman-teman. Bukan sekedar ateis, tetapi pembenci Kristen. Kenapa mereka benci? Karena mereka muak melihat mungkin nenek moyangnya dikibulin. Mereka muak melihat kok ada manusia menyembah manusia. Bisa jadi kan gitu. Mereka muak melihat Tuhan yang lemah. Itulah kenapa mereka bilang, kalau ada Yesus sekarang, kamu panggil, saya tembak. Itu kan penghinaan yang luar biasa, teman-teman. Penghinaan yang sangat sadis. Jangankan peluru ya, tombak saja, Yesus kena tombak. Masa ditembak lagi? Ini kan sadis sekali. Betul tidak? Apapun cerita, Yesus itu kan manusia. Walaupun 100% Tuhan juga. Tapi saat dia mengambil rupa manusia, dia sama seperti manusia pada umumnya. Bisa mengalami sakit, disiksa, juga akan berdarah. Bahkan mati, teman-teman. Kalau menurut tesis yang dilakukan oleh Kores, ya, mengambil dari data-data orang-orang zaman dulu yang disalibkan, memang Yesus termasuk cepat sekali gitu. Baru disiksa bentar, baru disalibkan, sudah meninggal dalam waktu beberapa jam. Padahal orang normal, ya pada zaman itu bisa sampai 1 malam. Malam besoknya baru meninggal. Kalau Yesus cepat ya, bisa jadi karena ditusuk tombak juga. Kalau yang lain cuma dipatahkan kakinya gitu. Apakah seperti itu? Ya kita nggak tahu. Tetapi itu menunjukkan bahwa Yesus 100% manusia. Seperti yang teman-teman Kristen selalu sampaikan ya. Dia 100% juga manusia kan gitu. Nah, jadi sangat nggak pantas lah kalau mau ditembak. Ini nggak pantas untuk disampaikan oleh orang yang pernah dibaptis di gereja. Karena apapun ceritanya, mereka-mereka ini yang ngomong seperti itu, dulunya pernah ke gereja waktu kecil ya, dibawa oleh orang tuanya, atau pernah dibaptis, kan seperti itu. Bahkan mereka ini sekarang meminta nama mereka untuk dihapus. Dihapus dari gereja. Karena mereka malu kalau masih tercatat sebagai anggota gereja. Mereka malu karena harus ikut menanggung dosa yang dilakukan oleh gereja. Nah, inilah kemajuan teknologi, membuka realita, membuka fakta, betapa banyaknya dosa-dosa yang dilakukan oleh gereja dari pertama sekali gereja berdiri, teman-teman. Itu kalau ditanya ya, institusi di dunia ini yang paling panjang list dosa kejahatan yang dia lakukan, mohon maaf, gereja nomor 1, teman-teman. Dari zaman dulu. Institusi yang sangat tua. Institusi yang melakukan banyak sekali perang, pembunuhan, pembantaian, perampokan, kejahatan-kejahatan perangnya. Suka tidak suka ya. Walaupun teman-teman bilang loh, itu kan manusianya, itu kan oknumnya. Tetapi oknum ini mengklaim diurapi oleh Roh Tuhan. Dan diiyakan oleh jemaatnya. Benar, pemimpin kami ini adalah orang yang diurapi Tuhan, kan begitu. Inilah yang membuat banyak orang sekarang menjadi membenci gereja, keluar dari kekristenan. Belum lagi alasan-alasan yang lain ya, termasuk yang dibilang alasan karena merasa Kristen ini lemah. Kristen ini lemah. Ya, Yesusnya kan manusia gitu. Lebih bagus mengandalkan diri sendiri. Banyak orang sudah mulai berpikir gitu. Masa dosa saya Yesus yang tanggung? Harusnya saya dong.
Saya yang buat salah, saya yang tanggung. Saya buat bagus, saya yang tanggung juga. Inilah yang tidak bisa diterima oleh akal orang. Bagaimana mungkin saya buat dosa, orang lain yang akan menanggungnya? Nggak bisa, teman-teman. Memang kalau orang yang nggak bertanggung jawab lebih senang seperti itu. Saya buat kejahatan, Kores yang masuk penjara. Kan gitu. Saya buat kriminal, Goldian yang harus tanggung. Kalau orang yang nggak bertanggung jawab, senang seperti itu. Senang sekali, teman-teman. Tapi orang-orang Eropa, itu sudah sampai pada tingkat kesadaran bahwa apapun yang saya lakukan, tentu saja harus saya yang menanggungnya. Kan begitu. Itulah kenapa ateis tumbuh sangat subur di Eropa. Begitu juga dengan Islam. Begitu juga dengan Islam, teman-teman. Bahkan Mel Atok sendiri sebenarnya 2 tahun yang lalu sudah jujur mengatakan apa? Dia bersyukur Indonesia mayoritas Islam. Karena hanya Islamlah benteng sesungguhnya dari moralitas manusia ya. Sekali lagi, hanya Islamlah yang bisa memperbaiki moral manusia, teman-teman. Itulah dia bersyukur Islam mayoritas di Indonesia. Itulah bukti agama yang benar. Agama yang tetap akan bisa membentengi moralitas manusia dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Dari zaman Adam sampai nanti kiamat. Hanya Islam benteng sesungguhnya. Ini realita yang terjadi. Pengakuan Mel Atok juga kan gitu. Tapi sayangnya Mel Atok ya tidak berani meninggalkan zona nyamannya sebagai seorang pendeta tentunya ya. Kenapa banyak orang jadi ateis di Eropa? Karena mereka belum menemukan Islam. Seandainya mereka sudah belajar, mereka mencari tahu Islam, insya Allah mereka akan mualaf. Ini yang kita doakan. Itulah kenapa saya sangat berharap akan banyak pendakwa-pendakwa Indonesia yang dikirim ke Eropa. Santri-santri kita sangat banyak. Seharusnya dibekali dengan kemampuan berbahasa asing ya. Bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Prancis, sehingga mereka bisa dikirim ke negara-negara Eropa untuk berdakwah. Begitu juga dengan bahasa Spanyol, bahasa Latin, yang sangat penting teman-teman. Bisa dipakai untuk menyiarkan Islam ke wilayah Amerika Latin, yang sangat membutuhkan cahaya Islam di sana teman-teman. Eropa sekarang sudah mulai gampang belajar Islam. Di kota-kota besarnya sudah berdiri Islamic Center. Tetapi di Amerika Latin masih sangat miris teman-teman. Tapi saya yakin suatu saat di masa depan setelah Eropa mengenal Islam, sudah tiba giliran Amerika Latin. Akan tiba waktunya. Dan saya berharap organisasi yayasan-yayasan Islam di Indonesia itu bisa ambil bagian. Misalnya NU Muhammadiyah ya, buka di Venezuela, Kolombia, Brazil, Peru gitu. Begitu juga dengan yayasan-yayasan Islam yang ada di media sosial ini. Ini mimpi kita. Saya punya mimpi teman-teman, ya mendirikan masjid bukan hanya di Indonesia. Saya pingin ya suatu saat saya bisa bangun Islamic Center misalnya di Amerika Latin ataupun di Belgia ini, supaya mereka jangan jadi ateis saja teman-teman. Ateis itu artinya dia sudah keluar, ya sudah meninggalkan doktrin-doktrin yang menurut dia tidak cocok sama dia. Tetapi dia butuh rumah lagi. Dia sudah keluar dari rumah lamanya, dia butuh rumah baru. Itu tugas kita untuk memperkenalkan rumah baru tersebut. Ini yang teman-teman coba ya. Doakan dan ambil tanggung jawab ini. Ini tanggung jawab kita, apalagi sebagai negara dengan jumlah populasi Islam terbesar. Walaupun sekarang udah nomor 2, tapi masih 3 besar lah gitu. Ini harusnya tanggung jawab Indonesia, teman-teman. Tanggung jawab Muslim di Indonesia. Kan begitu. Terus, kita juga lihat bagaimana Mel Atok mencoba menghibur diri dengan mengatakan kiblat dari kekristenan dulu dari Eropa sekarang ke Asia. Ini artinya nubuatan tergenapi. Yang terdahulu, ya, yang terakhir menjadi terkemuka. Yang terakhir jadi yang pertama jadi terakhir. Ini bukti bahwa Asia saatnya tampil. Padahal kalau kita lihat kenyataan, kekristenan memang menyerbu Eropa terutama saat zaman kolonialisme. Saat zaman penjajahan Eropa. Betul tidak? Kristen dibawa waktu zaman penjajahan ke wilayah Eropa. Dan di Asia, ya, di Asia ini masih laku. Masih sangat laku. Yang pertama tentu saja karena secara pendidikan, kita harus akui, Asia masih banyak yang ketinggalan. Coba dicek.
Asia itu ketinggalan nggak secara pendidikan dari Eropa? Betul, faktanya seperti itu teman-teman. Ya, kita masih gampang didoktrin. Kita masih percaya ada sosok putih menjumpai kita, kakinya kotor gitu kan. Masih bisa termakan gituan. Masih bisa termakan, wah kalau orang menggelepar-gelepar di lantai artinya urapan Tuhan turun. Kita masih percaya gituan. Ini yang membuat, mohon maaf, kita itu masih beragama ikut-ikutan. Ya, ikut-ikutan teman-teman. Ini yang beda sama Eropa yang antar individunya itu sudah sampai kepada tahap mereka sadar tujuan dia hidup, mereka sadar hidup cuma sekali, untuk itu mereka harus memilih jalan yang benar. Mereka tidak mau lagi hanya berharap dengan sosok yang, mohon maaf, tidak bisa mereka jumpai saat ini. Walaupun ada wajahnya ya. Oh, tapi kan Kristen punya Tuhan yang punya wajahnya, punya bentuknya gitu. Kalau Islam nggak kelihatan. Itu kan katanya. Coba panggil Yesus sekarang. Seberapa sakti pun pendeta, seberapa hebat khotbah pendeta, saya belum pernah menemukan ada pendeta bisa memanggil Yesus untuk hadir di dalam ibadah tersebut. Coba saya tanya. Nggak ada juga kan? Dan menurut mereka, ngapain mengandalkan yang seperti itu? Ngapain? Betul nggak? Dan memang seperti yang dibilang oleh Mel Atok, jangan terkejut 30 tahun lagi bahwa kekristenan akan habis di Eropa. Akan habis, teman-teman. Ini sudah jauh dari kemarin disampaikan oleh pendeta Benny Solihin juga. Ya, seorang pendeta yang sering sekali mengabarkan tentang perkembangan di Eropa. Ini yang kalian harus tahu, teman-teman. Dan sebagai penutup, mungkin saya akan tampilkan ceramah dari pendeta Benny Solihin yang sudah dari dulu ya menggaungkan bahwa kekristenan itu sudah ditinggalkan. Untuk itu, jangan jadi orang terakhir yang meninggalkan ajaran ini. Kan begitu. Yuk, dari sekarang teman-teman, pelajari agama lain. Sekali lagi ya, saya nggak mengajak kalian ke Islam, tapi cobalah untuk belajar agama lain. Cobalah untuk membandingkannya. Cobalah untuk belajar gitu. Supaya pemikiran kita tuh jangan sempit. Harus tahu semua. Ya, harus tahu semua. Tapi kalau kalian merasa Kristen yang benar, ya silakan. Imani ajaran tersebut. Yang penting jadi Kristen yang benar. Jangan jadi Laskar Polikardus. Yang saya takutkan, kalian belajarnya dari Edis, dari Saifuddin Ibrahim, yang jelas-jelas penghujat, yang jelas-jelas akan membawa kepada kebinasaan. Ini yang jangan. Ini yang nggak boleh. Kan begitu. Tapi kalau kalian belajar Kristen yang benar, dari pendeta yang masih oke, ya nggak apa-apa. Silakan. Oke? Itu sih yang mau saya sampaikan di kesempatan ini. Sekali lagi, lebih dan kurang terima kasih. Sebagai penutup ya, saya akan tampilkan video Benny Solihin, pendeta Benny Solihin. Untuk itu jangan stop dulu videonya ya, silakan dilanjutkan. Dan saya juga mau umumkan teman-teman, kalian tahu ya, bahwa sekarang setiap bulan saya usahakan untuk hadir ke daerah-daerah. Jadi saya nggak cuma di studio doang. Saya tidak cuma di rumah saya aja. Tapi saya setiap bulan usahakan saya turun ke daerah-daerah supaya saya melihat langsung teman-teman. Ya, kondisi Islam, kondisi perbandingan agama, kondisi dakwah di daerah, kondisi bagaimana saudara-saudara kita coba dimurtadkan oleh para misionaris di daerah-daerah. Saya mulai berkeliling dari beberapa bulan terakhir, ya, dan bulan ini saya kemarin ke Jawa Timur. Banyak hal yang saya lakukan dan saya rasa teman-teman yang ikut saya dari channel-channel sebelumnya sudah tahu apa saja yang saya lakukan. Dan saya infokan ya teman-teman, ternyata banyak sekali daerah-daerah yang masih rawan pemurtatan, bergerilya mereka untuk mengajak saudara-saudara kita. Sekali lagi, yang bisa kita lakukan apa? Ya kita turun untuk mendakwa juga. Kita kuatkan akidah mereka. Saya ambil contoh, ada daerah yang sering dilakukan indomisasi. Apakah kita akan melawan indomisasi mereka dengan melarang? Tidak, teman-teman. Saya tidak pernah mau melarang mereka lakukan indomisasi. Tetapi selalu saya gaungkan, terima makanannya, terima hadiahnya, tolak Tuhannya. Tolak Tuhannya, itu yang paling penting. Kita cuma bisa membentengi mereka. Jadi selain kita turun ke daerah, selain kita menyiarkan Islam, kita harus kuatkan akidah mereka. Itu sih yang saya lakukan sekarang. Dan tentu saja pelayanan ini sangat capek teman-teman, dan membutuhkan biaya juga yang tidak sedikit. Karena misalnya contoh kayak ke Surabaya aja teman-teman. Pakai mobil sendiri, tol udah berapa, minyak udah berapa. Itulah kemarin saya pakai kereta api, ekonomi.
Ada beberapa hotel yang bilang, oh kamu mau jalan-jalan, silakan kamu tes. Ya, silakan kamu tes. Capeknya yang ada teman-teman. Kalau disuruh pilih lebih bagus di studio tidur-tiduran saya. Ya. Tetapi kenapa saya lakukan? Karena ada panggilan. Ada panggilan dari diri saya. Saya ingin melihat langsung. Ya. Terus, untuk mensupport kegiatan ini, tentu saja kita tidak bisa berharap dari YouTube doang, teman-teman. Ya, kita nggak bisa berharap dari pendapatan YouTube saja. Dan kita juga tentu saja menerima bantuan dari saudara-saudara yang ingin berinfak dan sedekah. Tetapi tentu saja, kita nggak bisa berharap hal yang tidak pasti. Angka yang tidak pasti. Untuk itu kita tambah lagi dengan usaha. Salah satunya adalah dengan jualan madu, teman-teman. Jadi jualan madu ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk membantu perjuangan kami di lapangan. Bagi teman-teman yang mau membeli madu silakan. Dan sekali lagi ya, bukan gara-gara, oh ini kan gara-gara HMC gitu kan, kita jual mahal. Enggak, silakan kalian cek madu kami, kalian bandingkan. Sekali lagi ya, silakan kalian coba bandingkan madu kami dengan madu yang lain. Dan kalian lihat harga yang kami jual. Apakah ini harga yang mahal atau harga yang sangat ekonomis? Silakan dibandingkan teman-teman ya. Bahkan 90% yang pesan itu terkejut. Bagaimana mungkin madu asli dijual dengan harga segini? Setelah mereka coba, rata-rata repeat order. Alhamdulillah, baru 10 hari ya, kita mulai berjualan, tetapi sudah mulai ada yang repeat order. Baru 10 hari, sudah repeat order lagi. Yang dulunya beli 1, sekarang langsung beli 3, beli 2. Dan dia bilang setiap bulan akan beli gitu kan. Alhamdulillah. Itu sih yang mau saya sampaikan. Jadi bagi teman-teman yang mau beli madu, silakan dihubungi ya. Kita sudah taruh dan bisa juga dicari di Shopee maupun di Tokopedia dengan nama Toko J Friends. J spasi Friends. Oke? Itu aja yang bisa saya sampaikan di sini. Selamat menyaksikan Pendeta Benny Solihin punya pernyataan. Dan di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya. Namun saudara, mari kita lihat potret-potret gereja di Eropa, tempat munculnya reformasi 500 tahun yang lalu. Bagaimanakah keadaannya saat ini? Saudara, di Eropa itu sekarang ini ada 1/4 totalitas orang Kristen di dunia tinggal di Eropa. 1/4. Berarti 25% orang Kristen di dunia tinggal di benua Eropa. Tapi tahukah saudara, seabad yang lalu jumlahnya berapa persen? 67%. 2/3 jumlah seluruh orang Kristen di dunia itu tinggal di Eropa seabad yang lalu. Hari ini tinggal 1/4-nya. 25%, setengah lebih mengurang. Kalau saudara bisnismen, sales saudara kurang setengah lebih 50%. Saudara pasti sudah stres, gak ingat Tuhan Yesus lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah keadaannya. Gereja-gereja dari berbagai denominasi utama di Eropa seperti gereja Presbyterian, gereja Anglikan, gereja-gereja Reform, Lutheran, saudara, juga termasuk Baptis, termasuk juga orang-orang Katolik, Roma Katolik di dalamnya, menurun dengan begitu dahsyatnya di Eropa. Sekarang mari kita pergi ke satu negara, singkat saja, di Jerman. Apa yang terjadi? Saudara, sebuah sumber mengatakan semakin banyak orang Jerman dewasa ini bukan pergi ke gereja, tapi pergi kepada para perenung, dukun-dukun, ahli-ahli sihir, untuk mendapat penghiburan yang dulunya mereka dapat di gereja. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak gereja di Jerman telah kosong. Terpaksa ditutup karena tidak ada jemaat yang datang lagi. Bagaimana di Inggris? Saudara, koresponden koresponden agama dari Daily Telegraph London menuliskan bahwa hari ini penduduk Inggris yang pergi ke gereja di hari Minggu hanya 2%. Hanya 2%, saudara.
Diramalkan pada tahun 2040 gereja di Inggris akan punah. Hal yang sama diramalkan juga di Belanda, saudara. 2040 akan punah. Saudara, bagaimana di Prancis, negara kelahiran John Calvin? Jumlah ateis, orang yang tidak percaya Tuhan dan tidak mau tahu tentang agama, terus meningkat. Hari ini jumlahnya 31% dari penduduk Prancis sendiri. 31%. Yang terbanyak adalah kaum muda, generasi milenial. Berapa jumlah orang Protestan di sana? Orang reform di Prancis tempat John Calvin. Jawabnya adalah 3%. 3%. Kita memperingati 500 tahun reformasi. Tapi saya nggak yakin kota-kota ini memperingati. Lalu buat apa kita peringati? Di sana hanya ada sebatang nyala korek api kecil yang tidak membakar apapun. Yang tidak bisa menyalakan sepuntung rokok pun. Tapi yang menjadi serius adalah ketika kita mulai mencari tahu apa sebabnya sih kekristenan di sana itu menurun. Saudara, ada banyak faktor. Baik faktor eksternal maupun internal yang membuat kekristenan di Eropa itu menurun. Tapi saya nggak peduli dengan faktor eksternal deh. Terlalu rumit, terlalu panjang. Saya ingin ambil faktor internal. Itu pun 2 saja. Sebagai otokritik kita gereja orang-orang Kristen. Yang pertama, saudara, apa sebabnya kekristenan di dunia Eropa itu menurun? Ini adalah dampak pemikiran atau dampak pemikiran teolog-teolog liberal. Saudara, dengan pemikiran yang tajam, logika yang tinggi, analisis Alkitab yang luar biasa jelimetnya, tetapi mereka bisa terangkan dengan nalar yang luar biasa dan didukung dengan bukti-bukti sejarah yang begitu nyata. Para teolog-teolog ini menolak Alkitab sebagai firman Allah. Alkitab sebagai satu-satunya standar tertinggi hidup manusia yang diberikan Tuhan. Dengan logika yang tajam mereka menolak keilahian Yesus. Dan bisa membuktikan bahwa Yesus tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Allah. Dan mereka berkata tidak pernah benar bahwa Yesus menyatakan dia adalah jalan satu-satunya sampai kepada Bapa. Tidak. Semua agama mempunyai jalannya sendiri-sendiri untuk sampai ke surga. Dan semua agama itu sah. Dengan logika yang tinggi mereka menolak untuk percaya setiap kisah-kisah mujizat di dalam Alkitab. Mereka mengatakan itu hanyalah dongeng-dongeng orang Yahudi yang primitif. Yang belum mendapat pencerahan di akal budi mereka. Yang masih hidup di dalam keterbatasan. Saudara-saudara, saat guru-guru besar dan dosen-dosen STT tidak lagi menghormati Alkitab sebagai firman Allah. Dan dengan kepandaiannya merasa berhak untuk menghakimi Allah dan firman-Nya. Gereja goyang. Fondasinya tidak menjadi kuat lagi. Disitulah jemaat mengalami kebingungan. Dan orang-orang dari luar gereja menertawai apa yang terjadi di dalam gereja. Ada banyak dosen, ada banyak hamba Tuhan yang tidak lagi berpegang pada Alkitab itu firman Tuhan. Tidak lagi sesuai dengan apa yang Alkitab sendiri katakan. Tidak lagi sesuai dengan jiwa, semangat reformasi. Pada akhirnya rusaklah iman gereja. Rusaklah iman anak-anak Tuhan. Kalau rusak iman anak-anak Tuhan dan gereja, pada akhirnya rusaklah iman atau moralitas masyarakat. Saudara, saat gereja tidak lagi menghormati Allah dan Alkitab sebagai firman-Nya, kekristenan hanya menjadi bahan badut tertawaan orang-orang dunia. Yang kedua, saudara, faktor internal yang membuat gereja-gereja di Eropa itu melorot turun adalah standar moralitas gereja yang semakin longgar. Saudara, di tengah-tengah mewabahnya nilai-nilai sekularisme
yang menempatkan manusia pada pusat kehidupan dan menggeser Allah dari fokus hidup manusia. Saudara, gereja coba menyesuaikan diri dengan hasrat orang banyak. Gereja tidak lagi bersuara lantang tentang dosa, tentang pertobatan, tentang jalan keselamatan satu-satunya hanya ada pada Yesus. Gereja bersikap begitu manisnya, menjadi sahabat yang manis bagi orang-orang yang menyimpang. Saudara yang dikasihi, gereja mulai diam terhadap banyak penyimpangan hidup jemaat. Baik itu penyimpangan seksual di kalangan muda, di kalangan orang berumah tangga, hidup sebagai suami istri tanpa menikah, perceraian, kawin cerai di mana-mana. Gereja seolah-olah bungkam dan tidak bersuara tentang hal ini. Pada akhirnya satu persatu sinode gereja di Eropa menyetujui pemberkatan nikah pasangan sejenis, atau yang kita kenal dengan LGBT. Mereka mengatakan itu hak manusia yang harus kita hormati. Tapi sekaligus pernyataan mereka tidak menghormati Allah, pencipta manusia dan pencipta lembaga pernikahan itu sendiri. Saudara, belum lagi secara moralitas dan integritas. Ada begitu banyak kasus-kasus yang terjadi di dalam gereja rumah Tuhan dan di sinode. Kasus seperti kasus keuangan, pelecehan, penyimpangan seksual telah menjadi bahan sehari-hari di dunia Eropa. Ini yang membuat gereja kehilangan wibawa. Anak-anak muda tidak lagi berminat masuk ke dalam gereja. Saudara, bila pada abad ke-19 pasangan muda-mudi hendak menikah, pasti mereka datang ke gereja memohon berkat Tuhan. Tapi hari ini ada banyak anak muda yang merasa tidak perlu lagi datang ke gereja, karena mereka tidak pernah percaya Allah itu ada. Allah dianggap telah mati. Alkitab hanya dongeng orang-orang primitif. Semakin banyak generasi muda Eropa tidak kenal siapa Yesus, walaupun mereka pernah mendengar nama Yesus.